Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Pada saat siang hari ini kami berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengar, biarlah itu semuanya Engkau boleh mengajari kami, Engkau boleh menyatakan kesalahan kami, Engkau boleh mendidik kami di dalam kebenaran, dan Engkau boleh memperbaiki kelakuan kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami ya Tuhan Engkau perlengkapi menjadi umat kepunyaan-Mu di dalam segala perbuatan yang memperkenan Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur kembali bisa hadir beribadah bersama dengan Bapak Ibu semua. Hari ini saya diberikan satu tema. Judulnya The Story of Hope, yang kita akan sama-sama buka di dalam Roma pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, berbicara mengenai pengharapan. Karakter universal dari umat manusia itu terletak pada pengharapannya. Manusia mengharapkan akan datangnya hal-hal yang baik, yaitu di masa kini maupun di masa yang akan datang, yaitu dimulai dari konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi pemuda yang belum memiliki pasangan atau yang belum menikah berharap memiliki pasangan yang baik, berharap memiliki pernikahan yang ideal. Bagi mungkin yang sudah menikah juga punya harapan besar untuk bisa dapat memiliki anak, gitu ya. Yang bekerja cuman juga berharap dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari memang umat manusia itu memiliki pengharapan dalam hidupnya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tidak luput bahwa karakter semacam ini itu pun juga nampak di dalam semua agama besar, di mana semua agama besar pun juga mengharapkan adanya pembebasan dan pemulihan dari masalah sentral manusia. Misalkan saja di dalam agama Hindu ya, agama Hindu pun juga punya harapan mereka dapat bebas dari perputaran reinkarnasi akibat karma buruk mereka. Mereka berharap kalau mereka bebas dari reinkarnasi, mereka dapat menyatu dengan Tuhan mereka. Agama Buddha pun juga demikian. Agama Buddha juga punya harapan bahwa mereka dapat bebas dari belenggu hawa nafsu yang melekat kepada keduniawian. Mereka berharap mereka dapat mencapai nibbana, ketentraman yang sejati. Agama yang lain pun, yaitu misalnya lagi agama Islam pun, mereka juga berharap dapat terbebas dari segala kekhilafan selama mereka ada di dunia. Dan mereka berharap mereka memperoleh pahala sesuai dengan amal ibadah mereka yang mereka lakukan berdasarkan akidah daripada Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita melihat contoh-contoh daripada agama-agama tersebut, setidaknya agama-agama itu menyadari bahwa ada keburukan di dalam diri manusia yang dapat merintangi mereka untuk mencapai standar ideal daripada hidup yang semestinya mereka jalani. Mereka pun juga menyadari bahwa keburukan itu dapat nampak dalam perbuatan dan dorongan hawa nafsu duniawi yang mereka sadari semua itu dapat membuat mereka gagal untuk hidup konsisten di dalam kebenaran. Karena itu di dalam pergumulan yang sedemikian rupa disatu padukan dengan keinginan mereka,
kepada diri sendiri, mereka yakin bahwa mereka dengan segala kekuatannya akan dapat mengalahkan keburukan di dalam diri mereka. Pergumulan, keinginan, dan keyakinan yang ada dalam diri mereka telah menimbulkan sebuah pengharapan bahwa mereka pasti akan terbebas dari ikatan keburukan itu dan menghantarkan mereka mencapai tujuan ultimat mereka yang tertinggi. Karena itu, semua usaha yang berusaha mereka wujud nyatakan dalam rupa-rupa peraturan. Ada perintah-perintah, ada ajaran dalam agama-agama tersebut. Mereka berpikir dengan menjalani kehidupan asketis yang radikal, mereka dapat terbebas dari belenggu keburukan dan menuju kepada sasaran mereka yang tertinggi. Itulah agama yang sedang diusahakan untuk mencapai pengharapan yang mereka miliki di dalam diri mereka. Nah, tidak terlepas juga kekristenan. Kekristenan, Bapak Ibu, sebagai bagian dari salah satu agama besar di dunia ini, juga menunjukkan dirinya memiliki pengharapan. Nah, tetapi yang menarik adalah pengharapan yang ada di dalam iman Kristen itu justru terletak pada Injil Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 1 tadi, di mana dia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dan Paulus juga mengatakan bahwa di ayat yang kedua, Injil Allah Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Bapak Ibu, berdasarkan teks yang baru saja kita baca di ayat 2, kita sama-sama tahu bahwa saat Paulus menulis ayat ini, dia sedang merujuk kepada pewahyuan Allah tentang Injil yang tertulis dalam Perjanjian Lama yang masih berupa janji. Ya, jadi masih berupa janji. Janji itu, kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Lama, janji itu tentang Injil itu disampaikan oleh Allah setahap demi setahap dalam berbagai macam cara, dengan suatu kerangka yang paradigmatik yang selalu berulang-ulang polanya, yang kemudian menunjukkan gambaran yang semakin besar tentang pengharapan itu. Allah mungkin menyampaikannya melalui perorangan, dia pun juga bisa menyampaikannya kepada suatu bangsa. Sehingga kalau kita boleh simpulkan, seluruh catatan Perjanjian Lama ini sesungguhnya adalah kisah sejarah pengharapan, the story of hope, akan datangnya kegenapan daripada Injil Allah. Nah, Injil yang dijanjikan itu yang kita harus tahu bukan berupa kitab. Tidak ada ceritanya bahwa Yesus itu menerima kitab dari surga, tidak. Bahkan kalau kita membaca keempat kitab Injil pun, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu pun hanyalah catatan yang berisi tentang keterangan yang disampaikan oleh para saksi mata dan pelayan firman. Jadi pada dasarnya Injil yang sedang dijanjikan Allah, yang masuk dalam kisah sejarah pengharapan ini, bukanlah tentang sebuah kitab. Tetapi Injil yang sedang dijanjikan Allah yang dalam Perjanjian Lama masih berupa janji itu, ternyata adalah pribadi. Jadi janji itu adalah tentang pribadi. Injil Allah itu adalah pribadi. Dan pribadi itu telah datang ke dalam dunia dan kita mengenalnya dengan siapa Bapak Ibu namanya? Yesus Kristus. Itulah dia. Nah, pengharapan yang awalnya tadi diberikan berupa janji, sekarang ketika dia telah datang ke dunia, maka ada suatu pengharapan yang kata Paulus, pengharapan itu jauh lebih besar lagi, jauh lebih benar lagi, dan jauh lebih mulia lagi. Pengharapan apa itu? Kata Paulus dalam Kolose 1 ayat 27, pengharapan itu adalah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sebab itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu bahwa Paulus mengatakan mengenai pengharapan ini, yaitu kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Sehingga dari sejak kedatangan Kristus yang pertama, maka dari titik itulah gereja ada di dalam kisah sejarah pengharapan pula, the story of hope, tetapi kali ini bukan berupa janji, tetapi story of hope-nya adalah pengharapan akan kemuliaan yang lebih besar. Dan itulah yang saat ini sedang kita jalani. Kita semua yang hadir di sini, yang kita semua beribadah di sini, kita sekarang sedang ada di dalam kisah sejarah pengharapan untuk dibawa pada kemuliaan yang semakin besar, yaitu pada saat kedatangan Dia yang kedua kalinya. Nah, yang ingin kita tahu adalah begini Bapak Ibu. Jika Yesus itu adalah pengharapan akan kemuliaan, maka sebenarnya siapa Dia? Bagaimana Dia itu? Kita akan lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Ini yang akan menjadi pembahasan kita hanya di ayat yang ketiga. Paulus katakan tadi bahwa Injil yang masih berupa janji yang sekarang telah datang itu adalah tentang anaknya. Bapak Ibu, kata anaknya ini merujuk kepada keilahiannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang ketiga juga, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, itu berbicara mengenai kemanusiaannya. Jadi pengharapan akan kemuliaan ini terletak pada satu pribadi, yaitu ilahi manusia ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu dulu ya. Tentang anaknya, bicara keilahiannya. Siapa sih? Apa maksud daripada anak Allah ini? Bapak Ibu, seorang tokoh gereja yang bernama Ignatius dari Antiokhia, dia menjelaskan mengenai sebutan anak Allah ini. Dia mengatakan demikian, hanya ada satu Allah yang menyatakan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus, anaknya, yaitu firman-Nya yang kekal, yang tidak keluar dari keheningan yang kekal. Jadi dari penjelasan Ignatius kita dapat memahami bahwa istilah atau sebutan anak Allah ini ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus sebagai Sang Firman adalah penyataan diri Allah yang sempurna. Kalau dalam perjanjian lama Allah banyak berulang kali berbicara melalui para nabi yang tidak sempurna. Tetapi kali ini Dia berbicara, Allah menyatakan dirinya melalui Kristus yang merupakan penyataan diri Allah yang sempurna itu. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia adalah penyataan Allah yang sempurna. Karena hanya Dia yang dapat menyatakan Bapa dengan sempurna, maka Paulus di dalam surat yang lain dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah. Mengapa dikatakan gambar? Karena sifat ilahinya identik sama. Bapa kekal, anak pun kekal, Bapa berkuasa, anak pun berkuasa. Karena itulah Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Penyataan diri Allah yang sempurna. Dan bukan hanya itu, ternyata Injil Allah bukan hanya berbicara tentang keilahiannya, tetapi Injil Allah juga berbicara tentang kemanusiaannya. Di Roma pasal yang pertama tadi kita sama-sama membaca bahwa Dia yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apa artinya diperanakkan? Apa artinya dilahirkan atau diperanakkan menurut daging? Gregorius Tomartugos, seorang yang diajar oleh Rasul Yohanes sendiri, di dalam pengakuan imannya dia mengatakan demikian. Gereja mengakui
bahwa pengakuan yang membawa keselamatan bagi dunia itu terletak pada inkarnasi firman yang ilahi tadi. Firman yang ilahi itu menjadi manusia, dia telah memberi dirinya sendiri ke dalam daging manusia yang diperolehnya dari Maria. Sementara ia mempertahankan identitasnya sendiri tanpa terjadi perubahan pada yang ilahi itu. Tetapi yang ilahi itu dibawa dalam kesatuan dengan daging, dalam keserupaan dengan manusia, sehingga yang daging itu disatukan dengan yang ilahi. Kesatuan ini adalah kesatuan yang tak terlukiskan, Bapak Ibu. Dan yang bisa berbuat demikian hanyalah Kristus. Bahkan mengikuti pengakuan para bapak gereja sebelumnya, gereja semesta dalam konsili gereja di Efesus, dia menyatakan demikian. Pribadi firman anak Allah yang memiliki satu kodrat ilahi, artinya pada waktu Kristus itu bersama-sama dengan Allah dalam keberadaannya sebagai yang ilahi itu, dia hanya memiliki satu kodrat ilahi, karena dia adalah anak Allah. Lalu dia itu turun ke dunia, mengambil darah dan daging sama seperti kita, tanpa membuang keberadaannya sebagai Allah. Dagingnya tidak diubah ke dalam natur ilahinya, dan natur daripada sang firman tidak dihilangkan demi natur dagingnya. Kita tidak membagi atau memisahkannya menjadi dua, tetapi kita mengakui hanya ada satu Kristus, satu sang firman Allah yang satu bersama dengan dagingnya. Itulah kemanusiaannya. Bahkan dalam konsili Kalsedon, Bapak Ibu, dipertegas dari konsili sebelumnya, dia mengatakan ada kesatuan dari kedua natur itu, ilahi manusia, tanpa percampuran, sehingga kita mengakui satu Kristus, satu anak, dan satu Tuhan. Ia sempurna dalam keilahiannya dan sempurna dalam kemanusiaannya, dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Itulah Yesus yang kita percaya. Satu pribadi dengan dua natur, ilahi, manusia, dalam kesatuan yang tak terlukiskan dan tak terkatakan, kata Cyril. Kesatuan itu hanya dapat dimiliki oleh Sang Kristus. Itulah Injil yang dijanjikan oleh Allah. Injil semacam ini tidak akan dapat dipahami oleh dunia, karena yang dapat memahami Injil semacam ini, orang tersebut harus dapat menafsirkannya melalui kacamata Roh Allah. Orang yang dipenuhi Roh Allah akan memahami dahsyatnya Injil ini, akan memahami apa makna satu pribadi dengan dua natur itu. Karena itu Ignatius Sang Theophorus mengatakan, ia adalah keduanya, yang tak tercipta dan yang tercipta, Allah yang ada dalam daging, hidup sejati dalam kematian. Ia dari Maria dan dari Allah. Yang pertama dapat menderita dan yang kedua tidak dapat menderita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah Yesus, itulah Allah kita. Dan Rasul Yohanes mengatakan, firman yang semacam itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita ini bukan kita seperti kita sekarang. Kita itu di dalam bahasa Ibraninya slihim, itu artinya hanya sempit, dalam arti hanya rasul yang melihat itu. Telah melihat kemuliaannya. Satu pribadi dengan dua natur, ilahi, manusia. Itulah kemuliaan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dan itu adalah kemuliaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Dan pertanyaannya adalah sekarang begini. Setelah kita tahu ternyata Tuhan kita Yesus Kristus itu seperti itu, sekarang dampaknya untuk kita itu apa? Gitu ya. Setelah kita tahu teologianya tentang Kristus seperti itu, maka apa tujuan dari dia melakukan itu? Nah, ada 3 tujuan yang dia lakukan, mengapa dia seperti itu, Bapak Ibu. Yang pertama, pembebasan. Kita buka sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8 ayat
1-3. Kita fokus dulu di ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, kenapa? Karena tak berdaya oleh daging. Stop sampai di situ dulu Bapak Ibu. Apa maksud dari hukum Taurat tidak mungkin melakukannya karena dibuat tidak berdaya oleh daging? Bapak Ibu, penjelasan dari ayat tersebut ada di pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Coba kita buka pasal 7 ayat yang ke-5. Pasal 7 ayat yang ke-5. Di situ Paulus mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging. Berarti kesimpulannya belum percaya pada Kristus. Belum ada di dalam Kristus. Waktu kita masih hidup dalam daging, orang yang hidup dalam daging berarti dia juga hidup dalam hawa nafsu dosa. Dan hawa nafsu dosa tersebut rupanya dirangsang oleh hukum Taurat agar bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Sebelum ada di dalam Kristus, sebelum ada di dalam satu pribadi yang ilahi dan manusia itu, sebelum kita ada di dalam Dia yang seperti itu, kita hanyalah daging yang dikuasai hawa nafsu dosa. Dorongan-dorongan dosa, kecenderungan hati kita kepada dosa selalu menggunakan aspek panca indera kita untuk kendaraannya. Orang yang berpikir negatif, orang yang hatinya buruk, biasanya akan keluar melalui ucapannya yang suka ngerasani orang. Nah itu Bapak Ibu ya. Suka mencibir orang, suka menghina orang. Nah ini. Ke gereja, pelayanan. Tetapi enggak paham nih hidup di dalam Kristus harusnya seperti apa. Anggota tubuhnya diizinkan untuk dipakai dosa agar berbuah bagi maut. Suatu ketika, ini satu contoh orang ngerasani Bapak Ibu ya. Suatu ketika ini saya nganter istri saya itu belanja baju, mumpung diskon ini ceritanya ini ya. Nah, antar saya enggak ikut masuk lah, pasti saya tahu ini pasti bakal lama. Jadi saya di luar, saya nunggu. Saya memang dari jauh itu kelihatan istri saya itu di depannya ada 3 orang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu yang kekinian gitu. Nah setelah selesai pulang saya bilang, kamu kok lama sekali? Oh saya bilang, kata ada cerita. Istri saya ini mau cerita gitu. Memang kata dia, jadi hamba Tuhan itu perlu hati-hati. Emang kenapa? Saya bilang. Enggak, ini 3 ibu-ibu ini tadi pada gosip. Ibu yang pertama, dia bilang, waktu lagi milih-milih baju, dia bilang, aku iki yo heran ya. Pendetaku itu padahal ya cuman khotbah tok. Kok bisa ya dia itu menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Wah mulai itu dicibir ya kan. Mulai dirasani, dinegatifin gitu ya. Kok bisa ya ke luar negeri ya. Padahal khotbahnya ya cuman hari Minggu tok. Kok iso. Yang ibu yang kedua biasa mulai kompor, mulai kasih minyak makin gede. Iya tenan Cik, dia bilang gitu. Kok iso padahal aku juga ngeliat anaknya tuh kalau masuk gereja itu, pakaiannya merek semua. Kok bisa ya? Padahal itu loh kok cuman hanya sekedar khotbah tok loh. Wah istrinya juga kalau pakaian emasnya itu, ini gelangnya banyak, kalungnya besar-besar. Dodolan be. Yang di belakang tadi, yang satu cuman diem tole. Oh ini ngerasain. Lalu mungkin sadar yang pertama ini, terus dia noleh ke belakang. Kok meneng tai Cik? Sini lo nimbrung. Mangkak no taji, teko nang gereja ben kon ero pendeta niki niku ya apa lho Pak Saudara. Datang ke gereja hanya untuk apa? Mangkak no taji, itu bahasanya, mangkak no taji teko nang gereja ben iso ero pendeta. Itu loh Bapak Ibu. Kadang hal sepele ya.
Tapi bahaya ini. Dosa itu nggak ngelihat kapan dia bisa masuk, sekali ada kesempatan pasti dia pakai. Jangan bicara tentang dosa yang besar dulu, berzina, mencuri, jangan begitu dulu. Hal simpel dulu itu, ngerasani tadi itu. Maaf Bapak Ibu ya, saya pakai bahasa Jawa untuk supaya kita lebih menyelami itu ibu-ibu bertiga itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu loh, hal simpel, pikiran, hati. Makanya seluruh para bapak gereja mengajarkan spiritualitas Kristen dimulai dari hati yang terjaga dan anggota tubuh yang dapat dijaga dengan rapih. Karena anggota tubuh kita adalah pintu gerbang bagi dosa itu menjerat dan menguasai kita. Itu kata bapak gereja begitu. Karena itu Bapak Ibu, orang yang masih hidup dalam hawa nafsu daging mengizinkan anggota tubuhnya agar dipakai oleh dosa untuk berbuah bagi maut. Hukum Tauratnya tidak pernah bermasalah, tetapi manusianya yang bermasalah. Paulus katakan di dalam pasal 7 ayat yang ke-14, coba kita lihat ayat 14. Sebab kita tahu hukum Taurat adalah rohani. Kalau kita bandingkan di ayat 12, hukum Taurat itu kudus. Perintah itu kudus, benar dan baik. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Inilah manusia. Nah lantas bagaimana supaya manusia bisa bebas dari itu? Jawabannya di Roma pasal 8 ayat yang ke-3b itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Sang anak Allah yang ilahi itu juga harus mengenakan daging yang sama seperti kita. Kita yang dikuasai dosa dan karena dosa. Supaya apa? Supaya ia dapat menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu. Kitanya terjual di bawah kuasa dosa, bersifat daging. Gak mungkin bisa bebas. Harus satu pribadi yang ilahi itu, dia mengambil daging seperti kita, serupa dengan kita, supaya segala kuasa dosa itu bisa dia bawa dalam kayu salib, dan dia jatuhi hukuman di atas kayu salib itu. Bagi kita, dia seperti kena kutukan. Tetapi bagi dia, salib itu adalah momen di mana dia menjatuhkan hukuman kepada dosa itu. Sehingga dari titik itulah Bapak Ibu, bagi kita yang ada di dalam Kristus, maka di ayat 2 dikatakan, mereka itu telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mengapa satu pribadi ilahi manusia itu perlu ada dalam hidup kita? Karena kita membutuhkan pembebasan. Kita perlu bebas dari tubuh berdosa yang bersifat daging ini. Supaya kita dimampukan untuk mengambil pengharapan yang semakin besar. Nah itu yang pertama, pembebasan. Yang kedua, pengadopsian. Kita lihat ya, di ayat Galatia pasal 4. Coba kita buka Galatia pasal keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita menjadi anak. Dalam terjemahan lain dikatakan supaya kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Irenaeus dari Lyons, suksesi daripada Rasul Yohanes, dia berkata begini tentang ayat ini. Yesus Kristus ditentukan sebagai anak Allah dengan kuasa, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Anak Allah telah menjadi anak manusia, sehingga olehnya kita dapat diadopsi menjadi anak-anak Allah. Apa artinya?
Arti dari ucapan Irenaeus adalah demikian Bapak Ibu. Sang anak Allah yang diperanakkan dari sang Bapa itu telah menjadi sama dengan manusia, mendapat bagian dalam keadaan kita, sehingga memungkinkan kita, memungkinkan kita yang adalah anak-anak dari darah dan daging, menjadi anak-anak Allah. Kita yang adalah anak-anak manusia menurut kelahiran dari orang tua kita, di dalam Kristus, satu pribadi ilahi manusia itu dimungkinkan untuk menjadi anak-anak Allah menurut kelahiran dari Allah di dalam Kristus. Itulah artinya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tanpa dia kita hanyalah anak-anak manusia biasa dari darah dan daging menurut kelahiran orang tua kita. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus sang anak Allah dan juga sang anak manusia, memungkinkan kita yang adalah anak-anak manusia ini dijadikan anak-anak Allah. Sehingga sebenarnya kita ini juga mencerminkan seperti Kristus. Kalau Kristus adalah anak Allah dan anak manusia yang dari atas ke bawah, kita pun anak manusia yang dimungkinkan untuk menjadi seperti dia ke atas, anak-anak Allah. Dan puncaknya adalah kita mengalami tubuh kebangkitan itu. Itulah puncak dari pembebasan tubuh kita, pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah itu. Diadopsi. Itulah kenapa dia perlu menjadi manusia. Supaya kita yang manusia dimungkinkan menjadi anak Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita buka sama-sama di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama di ayat yang ketiga sampai keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, maksudnya di ayat 3, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apa tujuannya? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Athanasius dari Alexandria, dia mengatakan demikian. Kristus telah menjadi sama seperti kita, manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan kita, agar kita yang manusia menjadi sama seperti dia dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kata kodrat ilahi dalam Orthodox Jewish Bible menggunakan kata teva ha-Elohi, kodrat ilahi. Teva ha-Elohi, teva itu kodrat. Dan kodrat ilahi ini dikaitkan dengan di ayat yang keempat tadi, hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi menggunakan kata ta'afah olam haze. Ta'afah olam haze. Bapak Ibu, kata olam haze ini merujuk mulai dari era zaman Adam jatuh ke dalam dosa hingga tiba datangnya Yesus Kristus. Masa itu terbentang adalah masa-masa dikuasainya manusia oleh 3 kekuatan negatif, iblis, dosa, dan maut. Itulah yang masuk kategori hidup keduniawian. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus yang satu pribadi ilahi manusia itu, kalau dia ada di dalam Sang Kristus itu, dia akan dimungkinkan untuk memiliki teva ha-Elohi, kodrat ilahi itu. Sehingga dia bukan lagi menjadi bagian olam haze ini, dunia yang dikuasai oleh dosa, maut, dan iblis ini. Dia naik menjadi seperti Kristus. Dan bagaimana caranya? Kristus membawa kita untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Kita buka sama-sama di dalam Titus. Titus pasal yang kedua. Coba kita buka Titus pasal kedua.
Titus pasal yang kedua, di ayat yang ke-11 sampai ayat ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, dan ini cara Allah membuat kita ikut ambil bagian dalam kodrat itu, mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin Bapak Ibu ya. Dunia di mana kita tinggal itu masuk kategori ka'afah olam hazi. Duniawi yang dipenuhi dengan hawa nafsu karena ada dosa, maut, dan iblis yang menguasainya. Tapi kalau kita ada di dalam Sang Kristus itu, satu pribadi, ilahi manusia itu, kita dimungkinkan untuk dapat menjadi sama seperti Dia. Punya ambil bagian dalam kodrat ilahi. Hingga tiba saatnya Kristus datang kedua kali, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan dan kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan boleh memeteraikan kebenaran firman ini dan kami dapat menyimpannya di dalam hati kami dengan kelemah lembutan. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.